Ibu, maaf suaranya nggak ada. Sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya di sistem persamaan linier, masih tentang sistem persamaan linier, dan kita masih mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier, tetapi metodenya sekarang menggunakan metode matriks tridiagonal, matriks inversi, sama metode iterasi. Ini memang agak banyak di pertemuan ini, tapi tidak apa-apa, ini juga nggak terlalu rumit seperti sebelum-sebelumnya. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama tentang matriks tridiagonal. Jadi matriks tridiagonal ini kalau SPL kita bentuknya ya namanya juga diagonal ya. Jadi SPL kita bentuknya diagonal seperti ini. Jadi ada beberapa persamaan yang nggak memuat variabel yang lainnya. Misalkan persamaan linier yang pertama itu nggak memuat variabel X3. Tapi di yang kedua ada X3-nya. Di yang ketiga nggak ada X1, tapi ada X4. Jadi bentuknya itu diagonal gitu. Nah, kalau kita memiliki SPL yang seperti ini, maka nanti lebih mudah diselesaikan menggunakan metode matriks tridiagonal. Atau ada juga yang mengatakan metode ini sebagai metode sapuan ganda atau Klasky. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu mungkin kalau ada yang udah nonton di YouTube Ibu juga pernah menjelaskan di situ ya. Yang pertama, kita ubah si sistem persamaan yang tadi, kan kita punya beberapa persamaan linier ya dalam sistem persamaan yang diagonal tadi itu. Kita ubah bentuknya jadi X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan memperoleh sebuah konstanta PI sama QI gitu. Jadi dari X1, X2, X3 sama dengan itu kita punya konstanta. Di sini disimbolkan konstantanya itu sebagai kalau di sini ya P1, kalau di X2 ya P2 dengan Q2, kalau di X1 P1 dengan Q1. Nanti kalau di X3 berarti P3 dengan Q3. Kalau di X yang kesekian, katakanlah I-1 berarti PI-1 XI, PI-1 dengan QI-1 gitu, dan seterusnya. Nah, ini nantinya si konstanta PI sama QI ini kita akan gunakan untuk membuat sebuah himpunan penyelesaian dari matriks yang kita miliki gitu. Jadi kalau misal tadi kita punya apa namanya P1 itu adalah misalkan tadi itu apa C1 B1 terus D1 per B1 yang QI-nya, kemudian yang X2 itu di P2-nya ada C2 per A2 C1 B1 terus si Q2-nya D2 dikurangi A2 D1 per B1 gitu. Jadi nanti kalau misal kita mencari kalau begitu kita sebetulnya bisa saja kan mendekati bukan mendekati ya, mencari berapa sih nilai PI min 1 dengan QI min 1. Caranya adalah kita coba disubstitusikan saja si XI ini ke dalam persamaan yang linier awalnya itu gitu. Kan persamaan linier awalnya itu kan berarti AI kali XI min 1 terus BXI ditambah dengan CXI plus 1. Ini kan biasanya persamaan linier itu kalau misal kita tuliskan kalau misal kita tulis ini A1 X1 terus A2 X2 gitu ya ditambah A3 X3 sama dengan B3 misalkan. Oh, ininya biasanya. Oh, kalau misal di sini ini ya. AI, BI, XI, DI. Berarti kita sesuaikan.
A1, B1, terus C1, berarti di sini D1 katakanlah. Gitu. Nah, persamaannya ini yang tadi, saya coba hapus dulu. Persamaan yang ini nih, yang A1 XI min 1, berarti kan kalau misal di sini X1, di sebelahnya X2, di sininya X3. Ini kalau misal ini XI, ini mesti XI min 1. Nah, si XI min 1-nya ini, karena kita bisa tulis dia sebagai PI min 1 XI ditambah QI min 1, kita coba substitusikan dengan yang tadi itu, yang XI min 1 yang ini. Substitusikan ini ke sini, sehingga nanti kalau misal kita distribusikan, ini dikali ke sini, AI dikali ke PI-1 XI, terus AI dikali ke XI-1 yang di sini, maka kita akan memperoleh hasil ini. Sehingga kalau ini dilanjutkan, kita akan dapat nilai XI itu akan sama dengan ini. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa oh iya kalau begitu nilai PI-nya konstanta. Misalkan kalau kita punya persamaan linear sampai 4, berarti P4-nya itu akan sama dengan C4 dibagi ini dikali P yang ketiga ditambah BI. Begitupun dengan QI, kita bisa dapatkan nilainya seperti ini. Gitu. Jadi relasi yang tadi kita punya, kita coba substitusikan ke persamaan linear awalnya, kita dapat nilai konstan untuk PI dan QI berikutnya. Gitu. Nah, nilai PI dan QI ini nantinya akan kita gunakan untuk melakukan iterasi pada algoritma sapuan ganda ini atau matriks tridiagonal ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita mau menggunakan matriks tridiagonal, kita coba tetapkan dulu P0 dan Q0. Gitu. Terus yang jadi catatan juga bahwa untuk I sama dengan 1, PI-nya itu akan sama dengan negatif C1 dibagi dengan A1 P0 ditambah B1. Gitu ya. Kayak ini nih. Kan sama aja dengan kita menggunakan, menggantikan 1 I dengan 1. Terus yang Q1-nya berarti negatif A1 Q0 ditambah D1 dibagi dengan A1 P0 ditambah B1. Nah, sekarang kita lanjut. Tetapkan dulu siapa P0 dan siapa Q0-nya, sehingga nanti kita bisa tentukan P1 dan Q1-nya. Gitu. Nah, kalau P1 Q1 ada, berarti P2 Q2 juga kita bisa hitung. Terus, tentukan nilai setiap I-nya itu. Akan ada berapa persamaan linier yang kita miliki. Berarti, kalau ada 4, kita cari P1, P2, P3, P4. Ada 4P dan 4Q yang kita cari. Gitu. Biasanya si P0, Q0-nya itu ditetapkannya itu sama dengan 0 ya. P0, 0, Q0 juga sama dengan 0. Sehingga nanti P1 bisa dihitung, Q1 bisa dihitung, P2 juga kita bisa tentukan, sampai dengan P4 pun kita bisa tentukan kalau misal di situ ada 4 persamaan linier. Bu, maksudnya 4 persamaan linier itu yang mana ini loh? Ini kan kita punya N persamaan linier ya. Kalau kita hanya memiliki 3, katakanlah 1, 2, 3, berarti kita nanti cuman bisa menentukan P1, Q1, P2, Q2 dengan persamaan linier yang kedua, P3, Q3 dengan persamaan linier yang ketiga. Gitu. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini, balik lagi ke sini. Kalau misalkan si PN-nya, katakanlah nanti di PN tuh udah 0, maka iterasi yang kita lakukan itu sudah selesai gitu. Dan akan kita peroleh bahwa si QN itu yang kita dapat kalau PN-nya 0, maka QN itu akan menjadi XN atau akan menjadi himpunan penyelesaian dari SPL yang kita miliki.
Nah, kalau XN-nya udah ada, berarti tinggal menyusur. Tentukan XN-1, telusur gitu ya. XN-2-nya sampai dengan X1-nya. Gitu. Menggunakan persamaan yang di awal tadi. Bahwa XI itu akan sama dengan PI XI plus 1 ditambah QI. Gitu. Atau yang ini nih, sama aja. XI min 1 itu akan sama dengan XI min 1, PI min 1 dikali XI ditambah QI min 1. Gitu. Nah, contohnya yang halaman 7, sebetulnya Ibu udah, ini coba di-start. Sudah upload juga di YouTube. Ini yang halaman 7 tuh yang ini ya, halaman 7. Contoh 7 halaman 70 maksudnya. Oke. Nah, yang ini kan ada persamaan linier ya. Persamaan liniernya di sini ada 4. Nih, ada 2x1 ditambah x2 sama dengan 7, terus ada x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 sama dengan negatif 10, kemudian x2, 6x2 dikurangi 2x3 ditambah x4 sama dengan 7, terus di sini 2x3 dikurangi 3x4 sama dengan 13. Kalau kita lihat, di sini persamaannya itu diagonal juga. Ini ada X1, X2, tapi di sini X1, X2. Di sini ada X1, di sini X1, di sini tapi nggak ada X1, cuman ada tambahan X4. Jadi kalau kita punya persamaan linier yang seperti ini, sistem persamaan linier yang seperti ini, nanti kita bisa selesaikan menggunakan metode yang sapuan ganda itu. Itu. Nah, caranya sama seperti halnya yang tadi kita sudah bahas, kita tentukan dulu nih, atau kita daftar satu-satu deh, siapa A1, siapa A2, siapa A3, dan seterusnya. Kayak gitu. Untuk nanti kita bisa tentukan P1 dan Q1. Nah, kayak misal di sini, di halaman berikutnya, yang ini ya, ini kita ambil P0-nya itu sama dengan 0 dan Q0-nya juga sama dengan 0. Sehingga nanti P1 itu akan sama dengan C1A1 kali P0 ditambah B1 gitu. Ini kok sama dengan ya negatif ini ya, sama dengan negatif C1 per B1. Kenapa begitu, Bu? Kan ininya si P0-nya 0 ya. Berarti di sini akan sama dengan C1 per B1 gitu. Ini ada negatifnya ya di depannya harusnya. Ini enggak ada di sini. Dia di sini harusnya ada negatifnya. Nah, ini karena PI itu ada negatifnya di depannya. Gitu. Tapi ke sini udah ada. Cuman di depan ini nggak terlihat. Oh iya, negatifnya ini jadi sama dengan. Maksudnya itu negatif, bukan sama dengan. Nah, gitu. Terus akhirnya di sini kita dapat bahwa nilai si PI-nya itu, clear dulu. Nilai PI-nya itu adalah berapa nih? C1-nya kan yang ini ya. 1, terus kemudian si B1-nya itu adalah 2 gitu. Terus 1/2 itu akan sama dengan 0,5. Nah, terus berikutnya ini kita lihat lagi D1 dikurangi A1 terus kali Q0, ini kan Q0-nya 0 ya. Terus P0-nya juga 0. Berarti ini akan sama aja dengan D1 per B1 gitu. D1 per B1 itu berarti ini D-nya 7 per B1-nya itu 2. Gitu. Nah, berikutnya lagi, ini si P1 sama Q1 ini akan digunakan untuk mencari P
2 tadi gitu. Nah, si P2-nya apa namanya? Substitusikan lagi C2-nya berapa, terus apa namanya? B D2-nya berapa, B2-nya berapa, A2-nya berapa untuk mencari P2. Kalikan dengan P1-nya berarti yang ini. Terus D3 juga sama. Nah, ini sebetulnya langkah-langkah yang tadi kita bisa selesaikan juga dengan Excel. Sama kayak biasa kita lakukan. Jadi kalau misal ini saya udah buatkan juga di Excel itu, kita kan sekarang punya matriksnya itu ini ya. Tadi itu di soalnya itu kalau misal kita lihat nih 2x1 ditambah x2. Oh iya, ini tuh ada yang salah ya. Oh iya, benar. Ini B di awal tuh kita di B1x1 ya, bukan di A ya. Yang di persamaan awal tuh nggak ada A1, tapi kita mulai langsung di B1x1. Jadi A-nya dianggap tidak ada gitu. 0. Nah, persamaan kita seperti ini. Jadi kita anggap matriks kita itu si A1-nya itu di persamaan linear yang pertama itu 0. Terus B1 itu 2, C1 itu 7, D1-nya 7. C1-nya 1, D1-nya 7. Terus ini kalau ini normal ABC 11 negatif 3 negatif 10, kemudian ininya 6 negatif 2 1 7. Terus yang ini 2 negatif 3 karena terakhir itu kita lihat di sini ya. Oh, sorry. Nah, terakhir ini kan nih X3 dengan X4, tetapi persamaan tridiagonal kita ingat lagi ya di sini. Ini AN dengan BN gitu. Nggak ada yang C-nya. Kalau yang di awal itu B dengan C, si koefisiennya itu. Yang terakhir koefisien kita itu AN, BN gitu. Ini yang menjadi patokan iterasi yang atau metode sapuan ganda ini di sini. Jadi sistem persamaannya kita harus pandang seperti ini gitu. Nah, artinya si C-nya nggak ada karena kita hanya memiliki A dan B saja koefisiennya untuk yang persamaan terakhir gitu. Jadi bukan biasanya nggak begitu ya. Iya, makanya kenapa ini dibilang matriks tridiagonal. Jadi kita gunakan metode sapuan ganda atau solusi seperti itu dengan memandang sistem persamaannya begini. Gitu. Nah, kita lanjut. Tadi kan kita punya P0, Q0-nya itu masing-masing 0 ya. Terus si P1 itu akan sama dengan apa tadi? Ini CI dibagi dengan A1 dikali dengan ini ya B1, kok B1 dikali dengan P0 ditambah dengan B1 ini untuk mencari untuk mencari P. Terus untuk mencari Q-nya yang ini tadi tuh rumusnya bahwa Q itu akan sama dengan ini D1 terus dikurangi dengan A berapa nih? Yang untuk mencari Q1 tuh A1 berarti kan ya A1 dikali dengan Q1 Q1 Q0 terus dibagi dengan A1 juga dikalikan dengan P0 ditambahkan dengan B1 gitu. Kita sesuaikan aja rumusnya dengan rumus yang diminta di sini, disesuaikan dengan di sini. A1 Ki min 1 ditambah D1
1 berarti kalau untuk mencari Q1, A1 P0, ini Q0 ditambah dengan B1. Tapi A1-nya itu karena memang kita punya sistem persamaan bahwa di persamaan linier yang pertama itu A1-nya 0, ya kita anggap ini 0. Berarti untuk mencari Q1 itu hanya membagi D1 dengan B1 saja. Gitu. Nah, kita dapat hasilnya adalah ini. Terus, yang ini kita lanjutkan dengan rumus yang sama gitu. Sebetulnya kalau kita lihat nih ya, ini kan tinggal di drag aja ya. Ini 6, C6. Terus ini juga. Terus ini juga. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kita dapat terakhir itu bahwa P yang terakhir itu 0. Dan kita dapat nilai I yang terakhir itu sebagai nilai X yang persamaan linier terakhirnya. Gitu. Jadi X4-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, X3 sama dengan berapa? X3 itu kan sama aja dengan PI min 1 yang P3 berarti ini kan ya. P3 ini dikalikan dengan si X4 yang kita miliki tadi ditambah dengan C5. C15 maksudnya. C15 itu berarti Q3-nya. Gitu. Jadi kan kita punya rumus yang bahwa XI itu atau XI min 1 itu akan sama dengan XI min 1 itu ini nih. Nah, XI min 1 itu akan sama dengan PI min 1 XI ditambah QI min 1. Gitu. Kita lihat. Sini. Kita coba tulis ulang PI min 1 kali XI ditambah QI min 1. Gitu. Kita balik lagi ke Excel-nya. Nah, ini. Jadi rumus yang ini yang kita cari X3 berarti sebetulnya X3 itu akan sama dengan P3 dikali dengan X4 ditambah dengan Q3 gitu. Jadi begitupun dengan kita mau mencari X2. X2 itu kan X3-nya udah dapat tadi ya. Berarti P2 kali X3 ditambah dengan Q2 gitu. Q2 P2-nya udah ada tadi gitu. Nah, X1 juga sama, berarti X1 akan sama dengan P berapa? Berarti P1 tapi X2 ditambah dengan Q1 gitu. Nah, ini nih X1, X2 dan X3. Jadi kita dapat hasilnya seperti ini. Gitu. Nanti rinciannya bisa tonton di YouTube yang sudah pernah diupload sebelumnya ya. Atau ini pun nanti mata kuliah ini yang kita lakukan sekarang Ibu upload juga. Nah, ini Baik, tentang metode Cholesky atau sapuan ganda. Tadi ingat lagi bahwa metode ini hanya jika kita memiliki sistem persamaan linier yang bentuknya itu mendiagonal seperti ini. Dan terus kita memandang sistem persamaan linier itu pada persamaan linier yang pertama itu A1-nya sama dengan 0 dan pada persamaan linier yang terakhir itu hanya tinggal AN dan BN saja koefisiennya. Itu ya, kita menggunakan metode sapuan ganda atau Cholesky. Nah, berikutnya kita gunakan matriks in
inversi. Sama seperti halnya eliminasi Gauss-Jordan. Kalau kemarin eliminasi Gauss-Jordan kita nggak menggunakan matriks inverse-nya dulu untuk menyelesaikan persamaan. Kalau sekarang kita cari inverse-nya, terus nanti kita cari nilai persamaannya. Sebetulnya sih rada lebih apa ya, lebih kerja 2 kali kalau dibandingin dengan eliminasi Gauss-Jordan yang sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya pengenalan saja. Bukan pengenalan juga sebetulnya, mengulang saja dari apa yang sudah kita pelajari di aljabar linier. Jadi kalau di aljabar linier kan kita punya persamaan itu AX sama dengan B ya. Ini kan ini ya, AX sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai X-nya, berarti kita bisa gunakan SPL, apa namanya SPL. Kita bisa selesaikan SPL ini dengan menggunakan matriks perkalian antara inverse A itu dengan B-nya sendiri. Dulu kan pernah belajar ini ya, kalau misalkan kita punya matriks kayak begini, A dikali X sama dengan B, maka nanti si X-nya itu akan sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, sekarang menggunakan metode Gauss-Jordan juga, cari dulu A inverse-nya, terus nanti kita cari B-nya. Dulu di apa namanya, di aljabar linier. Kita ulangi lagi sekarang. Kenapa stop share? Sorry. Nah, sekarang kalau misal persamaan ini kita coba pada contoh soal nomor 9 yang di halaman 78 di sini. Ini ya. Nanti sama seperti yang tadi Ibu udah upload dulu di YouTube-nya. Di sini kita disuruh cari matriks inversinya kalau yang contoh 8. Kalau yang di contoh 9 sebetulnya itu udah masuk ke iterasi ya. Cuman kita coba selesaikan juga dengan matriks inversi. Jadi kita coba cari matriks inversinya dulu dari persamaan ini. Sistem persamaannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita ambil kemarin di pas Gauss-Jordan kalau nggak salah. Kita gunakan matriks inversi. Terus kita coba cari apa namanya nilai SPL-nya. Nah, ininya apa namanya metode yang digunakan untuk mencari matriks inversi itu sama menggunakan Gauss-Jordan. Jadi sebelahnya matriks A, yang sebelah lagi itu matriks diagonal, gitu ya, satu matriks identitas namanya ya ini. Terus nanti menggunakan metode Gauss-Jordan dicoba dieliminasi sehingga nanti yang sebelah kiri jadi matriks identitas, yang kanan ini menjadi inverse-nya gitu. Nah, yang contoh tadi kita punya matriksnya itu matriks ya SPL-nya itu ini, kalau kita tulis ke dalam matriks ya ini matriks A-nya, ini matriks X-nya, yang ini matriks B-nya atau hasilnya yang tadi. Nah, metode inversi ini nih, yang ini yang Ibu tandain. Jadi sebelahnya itu koefisien A, yang sebelah ini adalah matriks identitas. Terus kita coba ini jadikan pivot, jadi 1, 0, 0 gitu. Terus menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, berarti kan ke sini ya. Biar ini jadi pivot yang 3-nya, berarti ini dibagi 3 lagi, dibagi dengan kolom itu sendiri. Kolom itu sendiri kita sebut dia sebagai A11. Nah, ini setiap baris yang ada di sini kita bagi dengan si ini A11 ini. Makanya A11 ini nanti dikasih tanda dolar gitu ya, biar tetap di situ pembaginya tetap di kolom itu. Lalu kita drag ke sebelah kirinya. Jadi nanti kita dapat matriks yang baru seperti ini. Bantu dulu. Nah, jadi kita dapat baris yang kedua. Baris pertama tetapi setelah eliminasi.
gitu. Ini udah jadi pivot, ini udah jadi satu ininya. Tinggal mengenolkan yang lainnya gitu. Ini juga yang ke bawah dinolkan. Caranya bagaimana yang ke bawah kita nolkan? Berarti yang ini 4 harus 0, harus dikurangi dengan 4 kalinya baris pertama yang setelah eliminasi tadi. Gitu. Jadi kan ini B2 ini harus dikurangi dengan ini 4 kalinya ini, koefisien ini A21 ini dikali dengan baris pertama yang baru di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, yang koefisien A21-nya ini kita tetapkan lagi gitu. Karena ini yang pengurang tetapnya. Itu nanti tinggal kita drag ke pinggir. Nanti dapatlah koefisien-koefisien yang baru. Dan seterusnya langkah-langkahnya sama dan persis dengan minggu lalu yang pernah kita pelajari di eliminasi Gauss-Jordan itu. Itu hanya bentuk matriksnya beda saja. Jadi ini kalau misal sudah kita sebelah kiri dapat matriks identitas, maka nanti sebelah kanan kita dapat matriks inverse. Kalau kemarin kan sebelah kanan udah langsung dapat hasilnya ya, udah langsung dapat nilai ini nih. Kalau sekarang sebetulnya metodenya jadi lebih lebar lagi. Kalau kita ambil cari matrik inverse-nya tapi tidak apa-apa. Kita mengingat kembali materi yang lalu. Kita cari matrik inverse-nya. Kalau inverse-nya sudah ada di sini, nanti matrik inverse ini dikalikan dengan matriks B-nya, kita kalikan. Cara mengalikannya apa? Baris kali kolom ya. Jadi baris ini kali kolom ini. Setiap elemen di baris ini kali setiap elemen di kolom ini yang bersesuaiannya. Gitu. Misalkan ini B18 dengan F18, si ini yang C18 berarti A22. Ini matrik inverse-nya dengan B21, B2 gitu Mbak. Karena kan 2 kali 1 nggak ada kolomnya. Kolomnya cuma 1. Terus yang ini A23 dikalikan dengan itu dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti kita drag pun ini akan menghasilkan matriks hasil dari SPL yang tadi kita sudah selesaikan. Nah, ini dengan metode matriks inversi. Jadi inversi ini sebetulnya mengulangi saja dari apa yang sudah pernah kita pelajari dulu di aljabar linier. Nah, sekarang yang mungkin baru juga selain tadi matriks diagonal kita ulangi lagi, dia hanya untuk sistem persamaan linier yang memang bentuknya itu khusus ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke metode iterasi. Nah, metode iterasi dalam menyelesaikan sebuah SPL itu ada 2 metode, ada Jacobi sama satu lagi ada yang Gauss-Seidel. Kita lihat yang Jacobi dulu sekarang. Jadi kalau misal kita punya SPL bentuknya seperti ini di metode Jacobi ini, maka nanti coba bentuk SPL ini menjadi X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan. Gitu. Berarti kalau X1 sama dengan di sini, yang kita gunakan adalah X3 dan X2. Ini kan tinggal pindah ruas ya. B1 terus dikurangi dengan A ini, 12 dikurangi dengan A13X3, terus dibagi dengan koefisiennya dari A1, ini kayak pindah ruas gitu aja. Gitu. Terus yang ini X2, ini juga memindahkan elemen-elemen yang lain selain elemen X2 itu sendiri. Berarti kan yang ini tadinya A21, X1 itu positif, dia pindah ke sebelah sini jadi negatif karena dikurangi ya. Terus yang ini juga tadinya positif, dia pindah ke sini jadi negatif, B2-nya ya tetap dia positif, terus si A22-nya karena tadinya dia dikali dengan X2,
supaya X2-nya sendirian, ya kita bagi dengan A22 gitu. Jadi di sini tinggal X2. Nah, si X3 juga sama gitu. Jadikan X3-nya sendirian. Nah, tadi kita sudah dapat X1, X2, X3. Terus tentukan perkiraan awalnya. Sama seperti halnya tadi, P1, PI dengan QI, perkiraan awalnya kita ambil 0. Di sini pun biasanya kita ambil awal itu di X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 untuk mencari nilainya itu. Kemudian kita dapat nilai X1, X2, X3 sama dengan 0 semua ya di awal tuh, perkiraan awal tuh. Lalu lakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya kalau misalkan kita dapat nih nilai X1 dengan perkiraan awal X2, X3-nya berarti 0. Berarti nilai X1 itu ya tinggal B1 per A11 ya. Terus X2 yang ini berarti B2 per A22. Berarti yang X3 di sini B3 per A33. Evaluasi di sini. Evaluasinya XI yang kita miliki dikurangi dengan yang sebelumnya, kalau perkiraan X yang sebelumnya adalah perkiraan awal 0 itu, berarti X1 ini dengan 0 kurangi dibagi. Terus kalikan dengan 100%. Gitu. Nah, kalau kurang dari epsilon katanya. Epsilon itu batas ketelitian yang diinginkan. Jadi semakin kecil, epsilonnya semakin dekat ke 0, semakin baik SPL kita, himpunan penyelesaian yang nanti kita dapatkan. Nah, kalau misalkan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, batas ketelitian yang diinginkan, ya sudah, berarti itu adalah penyelesaiannya. Tetapi kalau misalkan masih besar, berarti dilanjutkan lagi, balik lagi ke sini gitu. Gunakan X1 yang tadi sudah kita peroleh untuk memprediksi X2 dan X3 berikutnya. Nah, contohnya di halaman 78 yang tadi contoh 9 juga. Kita coba lihat di sini langkah-langkahnya menggunakan Excel lagi. Kita punya matriksnya itu ini. Ini matriks koefisiennya, ini variabelnya X, Y, Z. Yang ini adalah matriks hasilnya B1, B2, B3-nya itu. Nah, perkiraan awal X0, Y0, Z0 itu sama dengan 0 semuanya. Sekarang kita mau cari X, Y, Z untuk iterasi yang pertama. X, Y, Z untuk iterasi yang pertama berarti kita ininya jadi si ini jadi X ya, X1-nya. Kalau misal kita ubah di sini, ini X sama dengan A12 Y berarti ya. X itu A12 A12Y dikurangi negatif ya. A12Y terus A13Z ditambah B1 per A11 gitu ya. Berarti kan yang ini, yang persamaan ini yang kita punya ini, kita lihat F10 tuh. F10 itu ini ya. Oh ya, dia di B dulu, B1 dulu. F10 itu B1-nya. Jadi saya langsung mengurangi. Nggak ikut ini. Jadi di sini ditulisnya untuk yang ini, saya nulisnya begini. B1 dikurangi A12Y dikurangi dengan A13Z dibagi dengan A11 gitu. Jadi biar enak aja ininya. Nah, kayak gitu. Ini pun sama yang si B, yang si Y. Y itu berarti B ini, B2 ini dikurangi dengan dikurangi dengan ini. Berarti kalau misal Y, B2 dikurangi Y-nya nggak ikut ya.
A ini A12 A21 dikurangi dengan berarti ini A33 terus dikalikan dengan si perkiraannya masing-masing gitu. Kayak tadi. Nih. Ini saya hapus dulu clear all. Nah, gitu. Kayak gini nih. Ini kurangi dengan ini kali si Z ini dibagi dengan kok Z ini X0 ini dikurangi dengan koefisien ini dikali dengan perkiraan Z0 ini, perkiraan Z ini, terus nanti dibagi dengan koefisien si Y-nya itu sendiri. Jadi koefisien Y ini nggak menjadi pengurang, tetapi menjadi pembagi. Gitu. Nah, nanti di Z juga sama. Koefisien Z itu menjadi pembaginya. Gitu, lihat nih. Si Z ini kan 5 itu D12 ya, dia jadi pembagi. Kayak gitu. Terus kalau misal kita lihat koefisien perkiraan awalnya itu ini enggak ikut menjadi pembaginya. Nah, biar nanti kita bisa, jadi nggak usah menuliskan lagi di sini berapa gitu ya. Makanya kenapa ini kemudian ditetapkan, ini kemudian ditetapkan dan lain sebagainya, biar kita bisa blok ini, terus kita bisa misalkan saya copy paste ini ya, copy paste ke situ, gitu. Jadi tinggal copy paste saja ke sini misalkan. Kalau di copy paste ke sini dia nggak, yang bergeraknya di sini ya, tuh lihat, yang bergeraknya itu jadi dia anggapnya masih 0, tetap sama dengan yang tadi. Oh. Tapi kalau misal copy paste-nya saya ke sini, mesti nanti dia ambil iterasi yang ini sebagai pengali berikutnya. Paham nggak maksudnya? Maksudnya gini. Kita delete aja. Oh. Misalkan. Jadi misal ini saya delete, mesti yang lainnya juga. Jadi kalau misal ini saya copy, terus saya paste di sini dengan rumus yang tadi. Nah, ini nanti akan mengakibatkan si pembaginya itu, karena tadi kan pembaginya sengaja nggak dipakein dolar, biar pindah-pindahnya bisa kita gunakan untuk yang berikutnya. Tetapi kalau misalkan si pengali-pengali yang di sini, pengali yang koefisiennya sengaja dikasih dolar biar tetap gitu, nggak pindah-pindah. Kalau ini nanti nggak dikasih dolar, mesti ketika kita copy dia geser terus ke sini dan seterusnya. Yang kita geser itu hanya yang si nilai X, Y, Z perkiraannya saja. Gitu. Gitu ya. Terus ini teruskan, misalkan ini tinggal copy aja dan seterusnya sampai yang lainnya. Ini karena tadi copy paste berarti ini berubah kan. Padahal tadi udah diedit, tinggal diedit lagi. Oke. Ini jadi iterasi yang kedua, ini nilai perkiraan yang kedua juga, dan seterusnya. Terus kita copy lagi, dan seterusnya. Ini kalau misal kita lanjutkan, ternyata sampai di iterasi ke-11, biar galatnya itu mendekati 0. Nah, evaluasinya bagaimana? Evaluasinya itu tadi kan kita lihat selisih antara nilai perkiraan kita di iterasi yang berjalan, ini misalkan iterasi yang pertama ya. Nih. Selisihnya itu iterasi yang pertama ini dikurangi dengan perkiraan sebelumnya yang ini dibagi dengan si iterasi yang pertama tadi dikalikan dengan 100% gitu. Nah, ini juga sengaja nih nggak dikasih apa ini namanya? Dolar. Kenapa? Biar nanti bisa kita drag
Kalau misal ngedrag, berarti kan si ininya otomatis kolomnya juga geser gitu. Nah, ini pun sama. Jadi kolomnya geser. Gesernya itu kan sesuai dengan pola yang kita terapkan tadi. Kalau misal tadinya di sini, misalkan saya copy ke sini, ya berarti pindahnya sesuai dengan yang tadi ini kita sudah tetapkan di awal. Nah, kalau kita lihat rumusan yang Gala tadi, sampai dengan iterasi ke-11, kita baru dapatkan nilai Galat mendekati 0,004, baru mendekati nolnya itu ya segitu, belum mendekati 0 persis gitu. Dan nilai yang kita peroleh itu ada di 1,5 untuk X, 3,13 untuk Y, dan Z-nya itu di 2,65. Kalau tadi menggunakan matrik inversi, ya udah mulai dekat dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Cuman memang belum sampai di 0. Tapi tadi kan dibilang bahwa matriks ini bisa selesai iterasinya kalau batas ketelitian yang diinginkannya itu sudah dicapai gitu. Nah, ini tentang yang metode Jacobi. Sekarang kita lihat yang metodenya Gauss-Seidel. Apa bedanya dengan si Jacobi tadi? Kalau tadi kita gunakan si X1, X2, X3, perkiraan awalnya 0, semua gitu ya. Sekarang yang kita ambil perkiraan awalnya itu hanya untuk 2 variabel saja. Gitu. Jadi variabel, misalkan kita ambil X2 dan X3 aja lah yang 0 gitu. Di iterasi yang pertama tuh kita nanti dapat nilai X1. Di perkiraan awalnya itu nilai X1-nya itu kan sesuai bergantung pada nilai X2 dan X3. Tapi nilai X2 dan X3-nya ini kita tetapkan dia sebagai nilai 0 gitu. Jadi kalau tadi nilai perkiraan awalnya X1 0, X2 0, X3 0, sekarang yang 0 itu cuma X2 dan X3 saja. Tapi X1 itu ya ini X2 dan X3-nya 0, kita substitusi ke sini, berarti nilai perkiraan awal X1 adalah B1 per A11 gitu. Nah, B1 per A11 ini nantinya kita gunakan untuk memperoleh melanjutkan ke iterasi berikutnya, sama halnya dengan yang tadi sudah kita lakukan di Jacobi gitu. Kita kalau misal kita lihat ke sini ke mana ini namanya metode ininya ya, nih. Jadi kalau di Gauss-Seidel di sini Jacobi tuh kita lihat nih. Ininya tetap. Kalau di Gauss-Seidel itu, ini saya salah, harusnya di sini nih. Tapi nggak apa-apa, kesininya dia ambilnya nggak ke ketika dia ini kan si Y. Kalau tadi kan ngambilnya ke X0 yang di sini ya. Sekarang saya ambilnya ke X yang di iterasi pertama gitu. Harusnya sih tadi nulisnya di sini si X0-nya jangan 0, tapi X0-nya adalah ini 1,667 gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ke sininya kita tidak menggunakan nilai X0 sama dengan 0 untuk menentukan nilai Y ini gitu. Kalau di Jacobi kan tadi kita gunakan nilai X0 sama dengan 0 ya. Tuh lihat. Ini ada sebagai pengali untuk yang ini nih. I11 ini dia pengali untuk B11-nya, B yang ini. Gitu. Ketika kita mencari nilai Y pada iterasi pertama. Tapi kalau di Gauss-Seidel kita tidak menggunakan yang nilai X0 sama dengan 0 ini. Yang kita gunakan ketika kita mencari nilai Y dan Z itu adalah nilai X pada iterasi pertama. Gitu.
Nah, itu bedanya. Begitupun ketika kita mencari nilai Z. Kita nggak pakai nilai X dan Y yang di sini. Tetapi kita menggunakan X dan Y yang kita sudah dapatkan di iterasi yang tadi. Tadi kan kita udah dapat nilai X. Terus kita dapat nilai Y berikutnya. Sorry. Kita dapat nilai Y berikutnya. Nah, ini nilai X dan Y ini digunakan untuk mencari nilai Z yang berikutnya. Jadi nggak menggunakan nilai Z0 di sini. Gitu. Nggak menggunakan Z0. Nggak menggunakan nilai Y0 yang di sini. Tapi si pengali Y-nya itu, ya ini, yang sudah kita peroleh. Pengalinya itu, ini ada M8 untuk si X-nya, koefisien X-nya. Terus yang satu lagi untuk si Y-nya, ya kita ambil Y pada iterasi yang pertama. Gitu. Nah, galatnya sama seperti yang tadi. Kita kurangi ini dengan perkiraan awalnya. Ya ini galatnya masih 100% semua, karena kan perkiraan awalnya 0. Ini tinggal sama persis dengan tadi, copy paste ke pinggir, terus nanti cari galatnya. Galatnya ini juga sama tuh. Ini kurangi ini bagi ini. Gitu. Iterasi yang berjalan dikurangi dengan iterasi sebelumnya bagi dengan iterasi yang berjalan, itu galat. Nanti tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, kalau misal ini copy paste terus ke pinggir, gitu ya, ini akan mendekati 0 di sini, di iterasi yang ke-9. Jadi kalau Jacobi tadi sampai dengan 11 iterasinya, kalau di sini Gauss Seidel itu cuma 9. Bu, kenapa copy paste-nya ke pinggir? Kan bisa ke bawah. Iya, memang bisa. Cuman karena kita menggunakan Excel dan algoritma Excel itu mesti dia lompatnya itu sesuai dengan yang kita buatkan pola. Ya kalau tadi kita polanya kan dari sini terus ambil ke sini biar berikutnya juga sama, ya udah iterasinya ke pinggir. Kalau ke bawah mesti nanti pola yang kita buat lain lagi gitu. Jadi makanya nge-paste-nya itu ke pinggir, nggak ke bawah. Gitu. Itu ya bedanya antara Jacobi dengan Gauss Seidel. Kalau Jacobi tadi yang kita gunakan di iterasi berikutnya adalah nilai di perkiraan awalnya. Gitu. Kalau di iterasi yang kedua berarti nilai-nilai yang di iterasi pertama. Tapi kalau si Gauss Seidel ini yang digunakan di iterasi sebelumnya itu hanya nilai variabel pertamanya saja, nilai X-nya saja, nilai X1-nya saja, atau nilai X-nya saja. Nilai YZ-nya atau nilai variabel berikutnya, kita menggunakan nilai X untuk iterasi yang berjalan gitu, yang sudah kita peroleh. Itu makanya itu lebih cepat dibandingkan lebih cepat memperoleh lebih cepat menuju ke derajat ketelitiannya dibandingkan dengan yang Jacobi. Nah, itu yang kita pelajari sekarang di sini tentang SPL menggunakan matriks diagonal, inversi, dan iterasi. Dua terakhir yang Jacobi sama Gauss Seidel itu masuknya ke dalam metode iterasi, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kalian sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah. Ini ada yang Yuni ada Yuni? Yuni kenapa masih belum ngumpul tugas? Hah? Yuni lembur kerja, Bu. Oh, Yuni tuh sibuk sekali ya. Nanti malah kalau misal terakhir pas UTS kalau bisa sih tugasnya udah masuk semua ya. Jadi sebelum nanti setelah UTS ada lagi biar nggak numpuk sekali gitu. Sama Dika juga, Dika kamu belum juga sama. Dika sama Yuni itu dari awal belum ngumpul tugas. Oke, ada yang ditanyakan?